begitu alami loh. Nggak maju-maju aja.
Tes. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Oma ucapkan selamat Hari Natal ya. Hari Natal yang di sini ada juga beberapa anak sekolah minggu yang mengikuti secara bertatap muka. Puji Tuhan. Ternyata berapa bulan kita nggak ketemu anak-anak? Dari bulan Maret 9 bulan. Ternyata udah besar-besar ya. Puji Tuhan. Juga Oma mau menyapa ya, selamat Natal anak-anak yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online dan langsung lewat Facebook ya. Selamat Natal anak-anak. Puji Tuhan. Juga Oma mau mengucapkan selamat Natal yang ada di luar kota ya, di Depok. Ya, gimana kabarnya? Mesia dan Kesia ya, baik semua ya. Begitu juga yang di Jakarta, Saci, selamat Natal ya. Dan juga di Tangerang ada juga Tisre ya, selamat Natal Tisre. Puji Tuhan semua ya anak-anak. Dan juga mungkin anak-anak ada yang di luar kota mungkin lagi liburan. Anak-anak ya, Oma ucapkan juga selamat Natal. Puji Tuhan ya. Ayo anak-anak ya, walaupun Natal kita ini
tidak bertatap muka dan juga yang tidak bertatap muka di rumah, tapi tidak mengurangi damai dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Immanuel, Tuhan beserta kita. Yuk kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Sama-sama anak-anak bangkit berdiri ya. Semua menyanyi dengan sukacita ya. Ayo kita nyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Sembah puji Dia. Semua angkat tangan. Dan puji Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, di mana anak-anak sekolah minggu merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi kami semua Tuhan, yang ada di sini, yang di rumah, baik juga yang di luar kota. Tuhan berkati kami Tuhan, biarlah damai sukacita Natal hadir di tempat kami, di keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau sudah lahir untuk kami manusia yang berdosa Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, yang satu-satunya untuk kami yang berdosa ini, supaya kami Tuhan lewat Tuhan penebusan Engkau kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kami mau memuliakan Tuhan, mau merayakan hari kelahiran Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita memuji membesarkan nama Engkau. Biarlah Tuhan ada di tempat kami juga beribadah. Tuhan urapi juga hamba-Mu, juga yang melayani, juga yang bawakan musik, puji-pujian,
singer, LCD, baik juga yang pemberitaan firman-Mu Engkau urapi. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa nasir, kuasa kegelapan yang tidak suka kami memuji Tuhan, roh main-main kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluar dari tengah-tengah kami dan di mana kami berada mengikuti ibadah Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak silahkan duduk ya. Ayo kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Anak-anak mau memuji Tuhan? Siapa yang senang sekarang merayakan Natal? Ayo, siapa yang di rumah senang? Ayo anak-anak, kita akan nyanyikan pujian kesukaan bagi dunia. Kita sama-sama bangkit berdiri lagi ya. Kesukaan bagi dunia. Kristus telah lahir ke dunia dengan sukacita nyanyian ya. Tangan ya. Kesukaan bagi dunia. Semua di rumah udah semangat. Kalau ada kesukaan berarti semangat, mukanya juga berseri-seri. Ini Mama Ranyun. Ayo semangat ya, kesukaan bagi dunia. Ayo semua. Kesukaan bagi dunia. Boleh duduk. Jadi kesukaan bagi dunia bahwa Yesus telah lahir ke dunia. Dia untuk menebus dosa manusia. Apa sih artinya Natal, anak-anak? Oma mau tanya apa artinya Natal? Silakan duduk. Apa artinya Natal? Oh, masa nggak tahu. Apa coba? Kok pada diam semua? Lahirnya Juru selamat. Kalau Yesus apa artinya? Juru selamat. Ampun, pada diam kenapa sayang? Apa karena dipakai masker jadi pada diam, nggak bisa ngomong? Kalau mau ngomong, giniin dulu. Puji Tuhan. Jadi Yesus telah lahir ke dunia, juru selamat umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal, selamat. Nah, anak-anak puji Tuhan, kalau anak-anak percaya kepada Tuhan, ya, dialah juru selamat satu-satunya. Yuk, kita akan nyanyikan pujian lagi. Hai, siarkan di gunung. Ayo kita siarkan di gunung bahwa Yesus telah lahir. Yuk. Bangkit berdiri lagi. Ya, biar jangan lemes ya, jangan ngantuk, kita sukacita. Ayo. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita pakai gerakan ya anak-anak. Ayo pakai gerakan, Kak Kajul yang membimbing di depan. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Tuhan, ya, lahirnya Al-Masih kita siarkan ya, puji Tuhan. Anak-anak, kita akan nyanyikan dari pulau dan benua. Muliakan Tuhan, Senang nggak? Belum kedengaran suaranya, senang nggak? Puji Tuhan ya anak-anak. Janji Oma, siapa yang sekolah minggunya yang setia ya mengikuti ibadah online ya di rumah dan mengirim catatan khotbah lewat WA ke Tante Juli, hadiahnya berapa? 2. Siapa sih? Wah,
ada anak-anak di sini yang dapat hadiah 2 besar. Ya, jadi setiap tahunnya anak-anak sekolah minggu yang rajin dikasih 2 hadiah. Untuk sekarang pun dikasih 2 hadiah. Nanti Oma bacakan. Deg-degan gak? Siapa yang di rumah ya? Aduh, saya bukan ya. Nanti Oma bacain ya. 1. Yang 50 kali hadir adalah Nesa. Wah, Nesa. Dia ibadah di rumah, kurang sehat. Kemudian 2, Lady. Nah, 49 kali hadir. Yang ketiga, April, 48 kali hadir. Yang keempat, Nathan, ya adiknya, 48 kali ya. Kemudian Pian, 48 kali. 6, Romando, 48 kali. Tisre, 48 kali. Chelsea, 48 kali. Pino, 47 kali. Boy, 46 kali. Sela, 44 kali. Melvin, 41 kali. Stefan, 31 kali. Vicky, 39 kali. Stephen, Vicky 37 kali hadir ya. Puji Tuhan. Oma ucapkan selamat ya, semakin setia ya, semakin setia, jangan malas, tapi makin bertambah-tambah anak-anak kesetiaannya. Nanti tahun depan juga dapat hadiah juga yang rajin dikasih 2. Nah, kalau yang permata ini karena baru ya, nanti mulai tahun depan jadi anak-anak juga harus rajin ya, yang rajin dikasih 2 hadiah. Puji Tuhan anak-anak, karena waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Oh sebentar ya, anak-anak nanti yang nggak mengikuti, nggak ada di sini, nanti hadiah Natalnya hari Minggu dikasih ya, dengan snacknya dikasih lewat orang tuanya. Anak-anak gak usah nanti Minggu tanggal 27 datang ke Cimindi, gak usah, tapi nanti lewat orang tuanya dikasih ya. Ayo kita akan nyanyikan pujian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, kekal. Semua angkat tangan. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Oma serahkan ke
kepada Om Ipan yang membawakan firman Tuhan. Dapat hidup kekal. Anak-anak tetap berdiri. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang beri Roh Kudus-Mu memberi pengertian kepada kami semuanya, baik yang di sini juga di rumah. Abang Ipan yang membawa firman Tuhan, biarlah Kau beri hikmat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik semuanya. Ya, kita di sini adakan ibadah Natal ya, baik di rumah maupun di sini. Salam sejahtera semuanya adik-adik di mana kita berada. Salam damai dan cinta kasih Natal di tengah-tengah kita ya. Adik-adik, hari ini hari apa namanya? Hari Natal. Hari Natal itu diperingati memang setahun sekali ya, pada 25 Desember, ada yang sebelum 25 Desember, ada yang sesudah ya, di mana saja dan hari apa aja. Sebenarnya kita harus merayakan hari Natal setiap hari supaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Jadi hari Natal itu adalah hari di mana Tuhan Yesus hadir ke dunia ini. Ya. Dia Allah menjadi apa adik-adik? Menjadi manusia. Ya. Kalau manusia itu harus dari lahir dahulu, ya. Adik-adik pernah lahir ya? Masih ingat sini lahirnya dulu di mana? Yang ingat paling orang tuanya. Kalau adik-adik tidak ingat mungkin ya, tapi tahu karena dikasih tahu sama orang tua. Ya, tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus di kota mana dia dilahirkan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Di kota apa Tuhan Yesus dilahirkan? Ya? Bethlehem, ya, di kota Bethlehem. Kota Bethlehem ini kota yang terkecil, ya, kota yang terkecil. Sudah di kota yang kecil, Tuhan Yesus juga di kampung yang kecil. Setelah di kampung yang kecil, dia ada di tempat yang paling kecil, yang paling hina. Itu di mana? Di kandang domba, ya. Adik-adik kita baca di Lukas 1 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Jadi anak-anak yang di rumah boleh mencatat. Nanti kalau sudah ada catatannya kasih ke Kakak Juli. Yang belum bisa mencatat boleh dipoto saja pas lagi ibadah ya. Sangat gampang sekali ya. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti ya kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan masih dimaklumkan. Tetapi kalau kita punya handphone, bisa ada aksesnya, bisa ada internetnya, maupun ya baik langsung maupun nanti tunda bisa diikuti ya, di mana saja kita berada. Kita baca di Lukas ya, Lukas 2, Lukas 1 ayat 26.
Ya, kita lihat dulu permulaan dari Tuhan ada ya. Dia ada di Nazaret. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini tempat Tuhan Yesus bertumbuh di Nazaret. Nah, pada waktu itu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan setelah bulannya barulah Maria beserta suaminya yaitu adalah Yusuf datang dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Ya, kita lihat di Lukas 2. Ya, Lukas pasal 2. Sesuai dengan judulnya. Ya, kita baca, hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Lukas 2 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu kota apa tadi? Kota Bethlehem. Kota yang kecil. Di situ kumpulan dari keturunan Raja Daud. Ya, jadi keturunan Raja Daud ini ada di kota Yerusalem. Nah, kita lihat Natal ini memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Juru selamat. Ya, walaupun kita pada hari ini, pada bulan ini, bahkan pada tahun ini merayakan Natal secara sederhana. Dulu setiap tahun kita rayakan, ya digabung dari Cimindi dan juga Permata. Kita biasanya di Cimindi. Ada biasanya apa? Lagu-lagu. Biasanya ada lagi apa? Puji-pujian, liturgi. Terus apa lagi? Persembahan-persembahan. Wah, kalau dulu memang kita bisa merayakan dengan sukacita, dengan meriah. Tetapi Natal tahun ini kita rayakan walaupun dengan sederhana, tidak mengurangi sukacita Natal. Ya, adik-adik semuanya. Karena Tuhan Yesus juga datang ke dunia dengan cara yang sederhana. Dengan cara yang sederhana. Di mana dia dilahirkan tadi? Di kandang domba. Adik-adik di sini pernah lewat kandang domba? Pernah lewat kandang domba? Pernah ya? Bisa kuat gak di situ semenit? Tanpa ditutup hidung? Bisa kuat gak? Wah, enggak ya. Karena apa? Karena begitu bau dan kotor. Ya, di situ banyak sekali kuman-kuman. Bau sekali. Nah, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia dengan cara yang sederhana. Siapa di sini mau lahir di kandang domba? Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Wah, nggak kuat ya. Orang tua juga tidak mau. Sekalipun mungkin orang tuanya dalam keadaan sederhana, saya yakin, Om Ipan yakin, semuanya pasti mau di tempat yang baik, minimal ya di bidan sekarang ya, atau nggak di rumah dalam keadaan yang mungkin terpaksa, mungkin kepepet ya, di rumah mungkin. Karena Om Ipan dulu lahir di rumah. Mungkin ada orang pernah dengar lahirnya di beca. Nah, itu karena terpaksa, karena tidak kuat. Ya, tapi lebih hina lagi di kandang domba. Nah, kita lihat mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kita baca di ayat yang ke-6 sampai ke-7.
Lukas 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Siapa Maria ini? Ada yang tahu Maria? Ibunya Tuhan Yesus. Ya, terus ayat yang ke-7. Dan ia, yaitu Maria ya, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung dibungkus dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Karena orang Bethlehem atau di sana tidak mau membuka pintu untuk Tuhan. Siapa di sini kalau ada Tuhan datang ditutup pintunya? Ada yang kira-kira kalau Tuhan Yesus datang ditutup pintunya? Enggak ya. Kalau Tuhan Yesus datang, kira-kira kita mau nggak buka pintu? Wah, kalau Tuhan Yesus datang, kita pasti kasih dia tempat yang paling baik, mungkin di rumah. Wah, disediakan tempat yang baik. Nah, tetapi orang-orang Bethlehem, walaupun mungkin satu keluarga, karena mereka di sana berkumpul semuanya, satu keluarga, Daud tidak mau menerima Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kasihan gak Tuhan Yesus waktu bayi? Kasihan. Waktu bayinya saja sudah ditolak oleh kaum keluarganya. Ya, kaum keluarganya. Di sini semua punya saudara ya? Kira-kira kalau ditolak sama saudara, sakit hati nggak? Wah, iya ya. Ini Tuhan Yesus ditolak oleh keturunan dari Raja Daud. Satu keluarganya. Ya, karena tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus. Sudah penuh semua rumah-rumah penginapan. Ya, rumah-rumah penginapan. Nah, semiskin-miskinnya kita mungkin pasti mau menerima Tuhan Yesus. Sederhana kita juga pasti mau menerima Tuhan Yesus di dalam rumah kita. Ya, kita lihat ada banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 10. Ya. Nah, Tuhan Yesus sekarang tidak datang dalam bentuk bayi lagi. Tuhan Yesus tidak datang dalam bentuk bayi. Itu di 2000 tahun yang lalu. Nah, kita lihat di sini ya. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Jadi yang pencipta langit dan bumi ini siapa? Tuhan Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, memang ketika Tuhan Yesus waktu bayi, dia datang ke dunia, semua tidak mempersiapkan tempat bagi Tuhan Yesus. Karena mereka tidak mengenalnya. Ada yang mengenalnya, yaitu orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Ketika orang Majus datang kepada Herodes, ahli-ahli Taurat tahu di mana bayi itu ada. Tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya, ayat yang 11. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya. Wah, dia datang kepada milik kepunyaannya. Itu kepada orang Israel. Tetapi orang Israel menolaknya. Nah, kira-kira kasihan ya. Tuhan Yesus ditolak oleh orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, ayat 12. Nah, kita sekarang, memang dulu waktu zaman dulu kita tidak ada di situ. Nah, tapi kita bisa menerima di dalam hati kita. Tuhan Yesus bisa lahir dalam hati kita, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa di sini mau jadi anak RT? Oh, nggak ada ya. Anak dari ketua RW. Ada yang mau?
jadi anak Bapak Camat, ada yang mau nggak? Kira-kira? Wah, sekarang sudah mau. Karena dikenal satu keluar satu kecamatan. Ada di sini mau jadi anak wali kota, bupati. Wah, mulai di sana ada orang yang mau. Saya Abang Jo mau. Kalau bisa. Kenapa mau? Wah, baru dari lahir sudah menjadi anak orang kaya. Siapa yang mau di sini jadi anak presiden? Wah. Siapa mau di sini jadi anak raja? Wah, semuanya. Tapi lebih tinggi daripada anak raja adalah anak Allah. Siapa di sini mau menjadi anak Allah? Wah. Syaratnya apa? Syaratnya menerima. Waktu dulu Israel menolak, tapi kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang selanjutnya. Nah, bagi yang percaya kita menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang bukan diperanakan dari daging, dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani atau oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, kita lahir dari Allah. Ketika kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik percaya nggak bahwa hanya ada satu Tuhan? Percaya? Jangan pilih Tuhan yang lain. Ya. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang pernah lahir 2000 tahun lalu, telah menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Nah, buktinya ada, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya. Nah, sekarang kita harus menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tapi kita jangan seperti orang-orang di Betlehem. Orang-orang di Betlehem menolak Tuhan Yesus. Bayangkan, pintu rumahnya saja tidak ada yang mau membuka. Apalagi pintu hatinya. Mungkin adik-adik pernah berkata, oh, kalau Tuhan Yesus dulu, kalau saya dulu lahir di zaman Tuhan Yesus, saya pasti akan membuka pintu bagi Tuhan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena satu kota, satu keluarganya saja menolak Tuhan Yesus. Nah, tapi siapa yang percaya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah? Siapa ada di sini bangga menjadi anak Allah? Oh, harus bangga kita ya. Bangga bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi ada, kita lihat di slide ya, ada banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Salah satunya adalah orang-orang Betlehem. Adik-adik tahu nggak? Setelah kejadian Tuhan Yesus lahir, anak-anak di bawah umur 2 tahun akhirnya kita lihat, wah, waktu dulu anak-anak di bawah umur 2 tahun akhirnya dibunuh oleh Herodes. Ya. Wah, nanti tuh anak bayi. Adik-adik tega nggak lihat anak bayi kira-kira dibunuh oleh orang? Wah, kita tidak tega. Pasti kasihan tuh latihan tuh. Wah, begitu jahatnya Herodes. Begitu jahatnya Herodes. Nah, akibat dari orang Betlehem menolak Tuhan Yesus, bayi-bayi di bawah umur 2 tahun, mereka dibunuh oleh Raja Herodes. Itu waktu 2000 tahun lalu. Wah, kasihan sekali. Waktu itu terjadilah pada satu tempat Tuhan Yesus dilahirkan, di situ bersukacita. Tapi di tempat lain di kota Betlehem ada tangisan. Boleh kita baca ya di Matius. Ya. Ayat yang ke-16 judulnya pembunuhan anak-anak di Betlehem.
Matius 2 ayat 16. Ya, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ya, karena Bethlehem telah menolak Tuhan Yesus, mereka mengalami kesedihan. Ya, karena mereka tidak disertai oleh Tuhan. Di sini karena mereka menolak, akhirnya bayi-bayi dibunuh. Kasihan sekali ya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya mau menerima Tuhan Yesus. Nah, jadi ada sebagian besar, ada 3 kelompok yang menerima Tuhan Yesus. Yang pertama, orang-orang Majus. Ya, boleh ada gambarnya? Nanti ada pertanyaan ya, siap-siap ya. Yang menerima Tuhan Yesus, yang pertama orang-orang Majus dari timur. Ini orang dari tempat yang jauh. Nah, adik-adik, kalau kita mungkin ada jarak, mungkin tempat kita jauh dari ibadah, ya jangan menghalangi untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, karena orang Majus ini jauh dari timur, tempat yang jauh, tapi mereka mau datang. Mereka ada 3 orang, ya, dilihat dari persembahannya. Persembahannya apa? Yang pernah kita dengar beberapa minggu kemarin. Persembahan dari orang Majus, ya, apa? Ada 3. Ada 3. Apa? Ya, yang keras. Nah, sekarang cukup 1 aja dulu ya. Nanti semua ketahuan. Ya, emas, kemenyan, dan mur. Ada 3. Ini barang-barang yang mahal. Nah, ini orang-orang yang mau berkorban untuk Tuhan. Mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau sekarang, kalau kita tidak punya emas, wah, abang, emas gak ada. Apalagi kemenyan, apalagi mur. Nah, kita bisa mempersembahkan hidup kita. Contoh yang sederhana mempersembahkan hidup kita, beribadah dengan baik. Ya, beribadah dengan baik. Ya, adik-adik di mana saja yang lagi online sekarang, beribadahlah dengan sebaik-baiknya di mana saja. Walaupun kita tidak melihat di sini, tapi Tuhan yang melihat. Tuhan bisa melihat gak? Kalau ibadahnya sungguh-sungguh, Tuhan bisa lihat gak? Kalau ibadahnya main-main, Tuhan bisa lihat gak? Mana yang membuat hati Tuhan bersuka cita? Yang sungguh-sungguh atau yang main-main? Nah, adik-adik juga tahu ya, yang sungguh-sungguh yang membuat Tuhan bersuka cita. Apalagi kita masih kecil. Wah, kalau Tuhan lihat, walaupun kita masih kecil, kita bersuka cita, Tuhan pun akan melihat. Wah, akan melihat. Karena Tuhan itu matanya menjelajah ke seluruh bumi. Di mana saja, mungkin lagi di rumah, mungkin lagi di kamar, Tuhan bisa melihat. Nah, itu orang Majus dari timur. Mereka mau berkorban untuk Tuhan. Baik waktunya, tenaganya, hartanya, wah mungkin jaraknya, datang kepada Tuhan. Yang kedua, gembala-gembala di padang. Ya, gembala-gembala di padang. Nah, mereka ini menyediakan waktunya untuk Tuhan dan bersama kandang dombanya juga. Walaupun kandang domba yang terbuka waktu di saat Tuhan Yesus datang, Tuhan mau datang ke tempat itu. Ya, walaupun kandang domba itu tadi apa? Bau, kotor, menjijikan.
tetapi Tuhan mau datang. Nah, itu artinya Tuhan mau datang di tempat walaupun hati kita sekarang kotor. Ya, biasanya adik-adik kalau hatinya tidak bersih, biasanya gara-gara apa coba? Nah, kalau adik-adik mau hatinya bersih itu bisa berkata jujur. Ya. Di sini belajar berkata jujur kepada orang tua ya. Nah, kalau kita banyak berbohong, banyak dusta, nah itu hatinya makin kotor nanti. Tapi kita mau hatinya bersih. Ya. Siapa di sini mau hatinya bersih? Ya, semua hatinya bersih. Bicara jujur, terus terang. Nah, kayak gini. Nah, kayak lantainya lagi bersih, terang kelihatan. Ya, terang kelihatan. Enak dilihat. Tapi kalau kotor enak gak dilihat? Adik-adik kalau datang sekolah minggu, kalau mandi sama yang gak mandi, enak kelihatan yang mandi atau yang gak mandi? Hah? Mana di sini yang gak mandi ya? Wah, semua kayaknya yang mandi nih. Kelihatan bersih ya. Di rumah mandi semua. Ya, yang di rumah mungkin ada yang belum mandi ya. Kalau belum siap ya. Belum siap mandi ya. Karena udah mulai sih nggak apa-apa lah. Di rumah pakai baju bagus gak? Karena baru bangun jam 9 pagi disuruh ibadah. Belum pakai pakaian ibadah. Ya, masih dimaafin juga. Masih dimaafin juga. Nah, tapi di sini kelihatan semua rapi-rapi. Cantik-cantik, cakep-cakep ya. Nah, yang kedua gembala-gembala di padang yang menerima Tuhan Yesus dan juga mempersiapkan kandang dombanya juga. Karena kalau tidak ada kandang domba, Tuhan Yesus lahir di mana kira-kira? Di jalanan gitu? Wah, lebih kasihan lagi ya nanti dilindes. Kalau lahir di pinggir jalan ya. Nah, tapi karena ada tempat, hanya palungan, Tuhan mau datang. Itu juga kalau kita mau membuka hati kita, walaupun mungkin ada kotor, ada dosa mungkin kita ada dosa yang disembunyikan pada orang tua. Saya sering berbohong pada orang tua. Mulai berkata jujur ya kepada orang tua. Dan Yusuf Maria sebagai orang tua inilah yang menerima Tuhan Yesus. Ya. Walaupun sebelumnya ada keluarga Elizabeth yang menerima karena mereka belum sempat mungkin ya, belum pas waktunya atau mungkin karena waktu itu semua berkumpul di kampungnya, tidak sempat datang kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang kita harus mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita lihat ayat yang terakhir, Lukas 2 ayat yang 20. Nah, mereka yang menerima kehadiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-20. Nah, mereka yang datang kepada Tuhan, hati mereka bukan bersedih, tetapi sangat-sangat bersukacita. Lukas 2 ayat 20. Ayo kita baca bersama-sama ya, ayat terakhir ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, mereka yang menerima Tuhan Yesus, mereka bersukacita. Nah, kita harus bersukacita. Kita semua bangkit diri, ya. Kita semua bangkit diri, kita bersukacita. Ya, bagaimana Tuhan hadir di dalam hati kita, memberikan damai
dan sukacita. Kita harus memuji dan memuliakan Allah dan menyembah Dia. Nah, kita nyanyikan saja. Karena begitu Allah cinta dunia. Nah, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Kita dijadikan anak-anak Allah. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya, haleluya, anaknya yang tunggal. Kita yang percaya tidak akan binasa. Ya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Haleluya. Supaya yang percaya pada Dia, yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup. Kita angkat tangan kanan kita mengucap syukur adik-adik. Ya, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya padanya jangan binasa, tapi dapat hidup. Supaya yang percaya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Tapi dapat hidup kekal. Tapi dapat hidup kekal. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau hadir dalam hati anak-anak-Mu, memberkati mereka, menyertai kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu juga ada kuasa yang besar, memberikan kepada mereka kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan hikmat yang daripada-Mu Engkau limpahkan, karuniakan kepada mereka semua Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Dan juga kami yang di tempat ini Tuhan, Kau sertai kami Tuhan. Dan Kau juga berikan pada kami kekuatan dan berikan sukacita Natal dalam hati mereka. Kiranya juga kami mendoakan Tuhan orang tua kami masing-masing di mana saja mereka berdoa, di mana saja mereka berada. Kami berdoa Tuhan supaya mereka hidup dalam kasih-Mu, selalu ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan semua Tuhan dalam tangan-Mu. Dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kepada anak-anak-Mu sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, ada pengumuman dulu ya. Jumat
25 Desember ya sekarang nih, sekarang ya. Nah, kalau belum ada ya, kalau misalnya anak-anak belum bisa online atau langsung, nah bisa tunda ya, bisa tunda. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak ibadah, apalagi ibadah Natal ya. Juga Minggu 27 Desember ibadah Natal umum jam 7.30 di Cimindi. Di sini seperti biasa aja ya, bukan acara Natal tapi ibadah biasa. Setengah 11. Sekolah minggu tidak ada dulu ya. Jadi hari Minggu tidak ada sekolah minggu. Adik-adik yang di sini tidak perlu datang ya, tidak perlu datang ya. Jadi hari setelahnya hari Selasa Rabu tidak ada doa dan PA. Langsung saja hari Kamis 31 Desember ibadah tutup tahun dan perjamuan suci di Permata. Di Permata. Anak-anak kecil ya jangan ya diusahakan tidak mengikuti ibadah orang tua ya, cukup di rumah saja kecuali 1-2 hal yang tidak memungkinkan ya. Jumat 1 Januari ibadah tahun baru dan perjamuan suci di Cimindi jam 7.30 sampai selesai. Selasa Rabu 5-6 Januari tidak ada ibadah doa dan pendalaman Alkitab dan sekolah minggu tidak ada. Dimulai tanggal 10 Januari ibadah seperti biasa ya. Jadi 10 Januari baru anak-anak ada ibadah sekolah minggu lagi. Ya, 2 minggu tidak ada dulu ya. Ya. Selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru bagi semua anak-anak yang mengikuti ibadah online ya. Nanti kadonya disiapkan oleh guru sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 27. Juga menyertakan kalau bisa ya foto di WA waktu kita sedang ibadah ya. Waktu kita sedang ibadah yang bisa catatlah sesuai dengan apa yang difirmankan tadi. Selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Ya.